Selamat Selamat malam, Pak Pendeta. malam, Pastor. Eh, Sebelumnya saya kasih introduksi. 2 tahun lalu saya waktu pulang ke Medan, saya ada kunjungi eh, rumah seorang saudara jauh lah. Jadi saya datang ke rumahnya, kan udah lama kan kita pindah sih ke Amerika lama. Kalau datang ke rumahnya, eh, kemudian disambutlah oleh eh, apa cousin nih. Jadi dia dia sambut dengan penuh sukacita. Eh, Sebenarnya di rumahnya dia ada suami, ada anak, ada siapa semua. Ya. Cuma yang yang ada di yang sama-sama kita ngobrol adalah dengan saudara aja gitu ya. Jadi, yang lain semua sembunyi, nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang keluar gitu. Jadi perasaannya jadi ini orangnya kok apa ya kita datang tapi kok nggak ada yang apa nggak ada yang sambut begitu kayaknya. Hmm. Nah, kemudian ketika saya pulang, saya merenungkan kembali gitu ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, Dia telah membuka hatinya, ya, mau serahkan hidupnya, bahkan mati di atas kayu salib. Sementara orang-orang yang mestinya menyambut tapi tidak menyambut, berarti mereka akan kehilangan kesempatan itu, gitu. Kita bersyukur yang akan kita pelajari hari ini adalah Yunus 4. Ketika Yunus itu diutus ke Niniwe, mungkin saudara sudah pelajari awal-awalnya. Orang-orang yang berdosa di situ, orang-orang yang harus dihukum, diumumkan untuk dihukum. Ya. Tapi kehadiran Yunus membuat orang-orang Niniwe itu bertobat. Nah, ini satu kesukacitaan berita. Tapi mengapa Yunus tidak bersukacita? Nah, hari ini akan kita sama-sama renungkan bersama. Ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada malam ini kami boleh bersama-sama mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang doa. Amin. Saudara, saya mengajak kita sama-sama membaca Yunus pasal 4. Yunus pasal 4. Saya bacakan ayat pertama. Saudara membacakan ayat kedua. Tetapi
hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Dibuka aja gak apa-apa, apanya, eh, mic-nya gak apa-apa, sama-sama kita baca. Soalnya nanti seperti saya datang ke rumah family saya itu gak ada pula ya orang yang buka pintu gitu. Nih, malah semua sembunyi di kamar. Mirip-mirip kayak gini kira-kira. Semua gak ada, hanya saya sendiri yang muncul. Duduk di halaman rumah, gak ada orang yang satupun keluar. COVID-nya kan sudah gak ada, saudara. Saya bacakan ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Dan Tuhan berdoalah katanya, ia kepada Tuhan katanya, ya ya Tuhan, Tuhan, bukankah telah bukan kukatakan aku itu katakan ketika itu. aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan Katanya penyayang, yang sabar, panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta yang sabar berlimpah kasih karena setia, serta yang menyesal karena malam yang hendak didatangkannya kepada. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tapi firman Tuhan, layakkanlah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok yang ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas Lalu penentuan atas Tuhan Allah, penentuan Tuhan Allah, tumbuh tumbuhlah sebatang batang pohon jarak pohon jarak melampaui baik kepala kepala Yunus untuk untuk menaunginya menaungi agar ia ia terhibur daripada daripada kekesalan kekesalan hatinya. hatinya. Yunus sangat Yunus sangat bersukacita bersukacita karena pohon karena jarak pohon itu. jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari Segera terbit, maka atas Segera penentuan sesudah Allah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin bertiuplah timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau Lalu sayang kepada Allah pohon jarak itu, berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, hati Allah yang penuh belas kasihan dan juga tantangan bagi manusia memiliki belas kasihan terhadap sesama
Ini terjadi di kitab Yunus. Di dalam Yunus yang pasal 4 yang baru kita baca menyoroti kontras antara kemurahan hati Allah dan sikap Yunus yang sempit serta egois. Ada tiga bagian besar yang perlu kita lihat hari ini adalah pertama, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 4, di situ kita melihat bagaimana Yunus itu marah. Marah kenapa? Atas pengampunan daripada Allah. Saudara, ini merupakan satu keganjalannya, keganjilan. Kenapa? Yunus marah karena Allah mengampuni Niniwe. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang diutus ke Niniwe untuk melayani, kan tujuannya adalah supaya orang-orang yang jahat itu bertobat, orang-orang jahat itu mau kembali kepada Tuhan dan sebagainya. Dan ketika Yunus diutus untuk menyampaikan berita bahwa Allah akan menghukum mereka, ya, maka Yunus itu protes sampai dia melarikan diri. Kenapa? Karena dia menganggap orang yang jahat itu pantas dihukum gitu. Gak ada pengampunan. Kedua, orang Niniwe itu orang yang jahat gitu. Di dalam buku sejarah yang lain mencatat bahwa saking jahatnya orang Niniwe itu ketika dia membunuh orang, dia tidak langsung matiin, dikuliti, dijemur, begitu jahatnya. Jadi bagi Yunus, orang-orang seperti itu mesti harus nggak perlu bertobat lah. Ya, maksudnya dihukum aja. Kemudian ada konsep dari orang Israel, kalau saudara ingat waktu pernah pelajari Naaman, bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Israel, gitu. Jadi nggak boleh untuk bangsa lain. Sedangkan orang Niniwe itu bangsa lain. Jadi ya bila perlu mereka binasa. Itu masih ada konsep seperti itu. Padahal kasih Allah untuk seluruh bangsa. Jadi kemarahan Yunus atas pengampunan Allah itu merupakan alasan-alasan yang kalau kita boleh selidiki dari Alkitab kita itu seperti demikian. Yunus merasa keadilan tidak ditegakkan sesuai dengan harapannya. Keadilan tidak ditegakkan sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mestinya keadilan dibalas dengan sesuai dengan harapan. Itu sebabnya maka Yunus marah. Dia bilang kan saya sudah tahu bahwasanya kalau saya sampai ke sana nanti menyampaikan berita tentang penghukuman, pasti Allah akan mengampuni. Sehingga saya itu mengambil jalan pintas untuk pergi ke tempat lain. Itu yang Yunus kira-kira memberikan alasan begitu. Mengambil jalan pintas untuk ke tempat lain. Ya kadang kita bisa merasa pengalaman hidup saya, kadang kita bisa merasa jengkel juga seperti Yunus begitu ya. Nah, jadi guru sebelum menjadi hamba Tuhan, pendeta, guru di sekolah gitu. Ya ada wali kelas lah seperti biasa. Kemudian
waktu penerimaan murid kembali gitu, pendaftaran ulang, ada peraturan sekolah gitu. Setiap orang yang terlambat untuk membayar itu mereka kena denda 10%. Saya lupa berapa, tapi mungkin 10% lah kena denda. Itu peraturan yang dibuat sesuai dengan rapat begitu. Lalu kita sebagai guru-guru kelas, wali kelas ya, kita beritahukan orang tua muridnya begitu. Jadi mereka yang bayarnya telat ya harus kena denda 10% gitu. Lalu orang tua ini protes, gitu. Orang tua murid protes, marah-marah. Ya kita bilang sama dia, jangan protes, ini kan peraturan. Dia bilang, saya akan cari kepala sekolah. Dia masuk ke ruang kepala sekolah, bicara-bicara begitu. Kira-kira 15 menit kemudian dia keluar. Dia bilang, nah kan, baru jadi guru wali kelasnya sudah ke kepala sekolah, boleh dipotong. Nggak dikasih denda 10%. Gimana saya sebagai guru kita yang terapkan 10%, tapi di kepala sekolah itu tinggal enaknya 15 menit sudah dia bilang nggak usah kena denda dan sebagainya. Lalu kita disemprot, kita dibilang baru jadi guru aja sudah sombong. Nah, ini pengalaman yang saya pikir Yunus itu mengalami seperti itu gitu loh. Dia berkoar-koar tentang penghukuman bagi orang Niniwe, tetapi Allah gak menghukum gitu loh. Jadi dia lari. Jadi saya bisa perasaan si apa yang pernah saya alami begitu. Ya, tapi dalam hal ini kita lihat lagi sejarah lain ya. Kepada Yunus marah karena Allah mengampuni Niniwe yang bagi orang Israel sekali lagi mereka tidak boleh menerima keselamatan. Keselamatan hanya bagi orang Israel gitu. Begitu egoisnya mereka gitu. Itu ayat 1 sampai di ayat yang keempat tadi sudah kita baca. Maka Yunus rela, dia bilang, lebih baik cabut nyawaku. Artinya, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Sampai-sampai begitu. Kemarahan daripada Yunus itu ya. Sampai seperti itu kemarahan Yunus. Kalimat, apakah ayat marah? Nah, mengapa kalimat ini muncul? Apakah engkau layak marah? Karena manusia itu semua kan ciptaan Allah, bukan ciptaan daripada Yunus begitu. Allah mengasihi ciptaannya. Yunus tidak perlu berkorban apa-apa untuk semua manusia itu, gitu. Nah, kita lihat ayat ke-5 sampai 8 tadi kita sudah baca. Allah mengajar Yunus melalui pohon jarik. Kalau di dalam Alkitab kita ini disebut pohon jarak. Nah, Allah menemukan dan mematikan pohon jarak atau jarik yang mengajarkan Yunus tentang belas kasihan. Pohon tumbuh, kemudian ada
daun yang rindang, Yunus bisa menaung di situ, ya, kemudian dia merasa agak lega, agak nyaman, agak teduh dan sebagainya. Tapi sementara aja. Besoknya, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, dikatakan menggerek pohon jarak itu, lalu layu mati. Jadi dalam hal ini mengajarkan kepada kita pelajaran bahwa Yunus itu lebih peduli pada kenyamanannya sendiri daripada keselamatan orang banyak. Kenyamanannya sendiri lebih diperhatikan daripada keselamatan orang banyak. Jadi ada rasa egois dalam hati dia. Mau nyaman sendiri. Orang lain gak mau dipedulikan. Orang percaya yang sungguh-sungguh itu mesti tidak harus seperti demikian. Ketika kita mendengar berita bahwa ada anak-anak sekolah, kemudian mereka retreat di Sukabumi, kemudian datang orang-orang menghancurkan tempat retreat mereka, bahkan kayu salib yang ada diturunkan, mereka diusir dan sebagainya. Eh, Keadaan orang-orang maunya nyaman sendiri. Pengeras suara mereka itu bisa eh, membangunkan setiap orang setiap pagi, gak dipeduli gitu ya. Yang penting sendiri nyaman gitu. Jadi Yunus awalnya, jadi waktu sebelum dia bertobat pergi kira-kira, dia seperti begitu. Walaupun dia sebagai hamba Tuhan dikatakan sebagai eh, nabi yang dipanggil, diutus ke Niniwe. Tapi masih ada terasa kenyamanan itu hanya untuk bangsa Israel. Keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Ayat 9 dan ayat sampai 11 menyatakan bahwa di sini Allah menyatakan hatinya. Hati Allah terlihat di sini. Allah menegur Yunus dan menegaskan pentingnya belas kasihan kepada semua orang, termasuk Niniwe. Dan ini menunjukkan bahwa belas kasihan melampaui batas manusia. Pertanyaan penting untuk kita renungkan pada malam ini adalah mengapa Yunus marah ketika Allah mengampuni Niniwe? Itu sudah kita jawab, yaitu karena dia menganggap bahwa keselamatan hanya bagi orang Israel. Orang Niniwe jahat, tidak layak diselamatkan, dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat di sini bagian keempat Yunus, apa yang bisa kita pelajari kita sebagai orang percaya ketika kita membaca ayat-ayat ini gitu. Pertama, kita belajar mengampuni. Sekali lagi kita diajak untuk tidak membatasi kasih pengampunan yang hanya kepada orang yang kita sukai, yang hanya kepada mereka yang tidak pernah menyakiti kita. Jadi
Kita hanya boleh mengampuni kepada orang yang kita sukai, orang yang tidak pernah menyakiti kita, yang baik-baik pada kita. Itu orang itu perlu mendapat pengampunan. Tapi kalau orang itu kita tidak sukai, lalu menyakiti kita, nggak akan. Karena kita menyimpan kebencian, kemarahan. Ini seperti Yunus menyimpan kemarahan. Sampai-sampai perintah Allah aja dia bisa abaikan. Di sini kita belajar mengampuni. Ampunilah setiap orang. Kasihilah setiap orang. Walaupun orang itu pernah menyakiti kita. Kemarin di gereja kami membahas tema membalas kebaikan. Membalas maksudnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena memang itu ajaran daripada firman Tuhan yang kelihatannya kontroversial di dunia ini gitu. Tapi memang begitu. Orang Kristen hidupnya memang seperti itu gitu. Yang harus berbeda daripada orang lain. Jadi kita jangan tiap hari belajar firman Tuhan, tapi orang melihat prakteknya. Belajar mengampuni. Kedua, mengutamakan belas kasihan. Allah ingin kita dari pelajaran ini memiliki hati yang penuh belas kasihan, bukan hanya menuntut keadilan menurut versi kita sendiri. Bagi kita adil kalau orang yang jahat dihukum. Tapi bagi Allah ada belas kasihan. Mereka itu mesti diampuni. Nah, kita perlu belajar seperti hati Allah. Kalau kita mengaku kita sebagai orang percaya ya. Kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen. Apalagi kita mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanda kutip hamba Tuhan. Selain kita belajar mengutamakan belas kasihan, saudara, kita juga mengevaluasi sikap hati kita. Kita merenungkan apa kita lebih peduli pada kenyamanan pribadi daripada keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Saudara, waktu Yunus baru awal diutus, dia lebih mementingkan kenyamanan pribadi. Ngapain repot-repot pergi? Kalau toh waktu saya sudah sampaikan berita penghukuman dan mereka bertobat, tidak jadi dihukum kan? Capek, capek saya pergi. Tapi sikap hati Allah tidak demikian. Dia peduli. Dia benar-benar peduli. Allah juga mengajarkan kepada kita melalui Yunus pasal 4 ada penyaluran kasih Allah. Jadilah pribadi-pribadi kita yang membawa pengampunan dan belas kasihan terhadap lingkungan sekitar tanpa memandang latar belakang atau status. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita mau praktekkan ya untuk pribadi, kecuali kita anggap firman Tuhan ini hanya teori saja yang hanya kita dengar kemudian habis selesai. Tapi kalau kita mau praktekkan, tetangga kita pun walaupun dia jahat pada kita, tetap kita harus mengasihi mereka gitu. Tanpa memandang latar belakang. Jadi kalau misalnya kita masih saja
bermusuhan sama tetangga. Ya, memang kadang-kadang tetangga itu ada yang jahat begitu ya. Yang kalau jahat ya kita tidak perlu bergaul dengan mereka, tapi bukan berarti kita benci kepada mereka. Ketika Allah melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, dia bukan membenci orang-orang berdosa. Sekali lagi perbuatan mereka. Karena sesuai dengan firman Allah, dia datang ke dunia melalui anaknya Yesus Kristus justru mencari orang berdosa, mencari orang-orang yang hilang. Jadi dari alasan-alasan ini kita mesti melawan dan harus menang terhadap konflik antara belas kasihan dan keadilan Allah. Dan kita perlu hati yang lapang karena belas kasihan daripada Allah itu universal, mencakup semua, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu komunitas, tapi semua bangsa. Karena Allah mengasihi semua orang. Hati manusia itu cenderung sempit seperti Yunus gitu, jadi hanya mementingkan kelompok sendiri, kadang penuh kebencian, apalagi kelompok itu kelompok yang jahat, dan ingin membalas dendam. Kalau sudah sampai kepada ingin membalas dendam, berarti sulit untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya juga teringat kepada pemilik daripada tempat retreat itu, walaupun ada dikasih dari gubernur Jabar uang pribadi untuk dia lebih kurang 100 juta dikatakan untuk memperbaiki yang rusak, dia justru ambil uangnya itu disumbangkan kepada mereka-mereka yang lain kepercayaannya dan untuk memperbaiki tempat ibadah mereka. Ini kan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yunus itu diajarkan Allah seperti itu, gitu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi Yunus itu satu gambaran daripada karya Allah, bagaimana sulitnya manusia menerima bahwa anggota Allah mengasihi dan mengampuni siapa saja yang sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kita perlu hati-hati. Kadang-kadang dalam hati kita pun kita bisa cenderung seperti Yunus begitu. Ada orang yang berbuat salah atau perampok tiba-tiba begitu dia rampok kena tembak mati gitu ya. Ya, dalam hati kita mungkin katakan dia layak ya seperti begitu ya. Kadang saya juga pikirnya ya layak dia mati begitu ya. Tapi Tuhan Allah rupanya ngajarkan pada kita beda. Dia harus bertobat, harus kembali. Kalau tidak binasa. Itu kasih Allah sampai sedemikian, saudara. Yang melampaui kadang nalar kita itu. Apa yang kita pikirkan, orang yang jahat mesti dihukum, tapi Allah ingin katakan mereka itu harus bertobat, kemudian kembali pada Tuhan, tidak perlu dihukum gitu. Kuncinya adalah pertobatan.
Dan tidak memandang latar belakang siapapun mereka begitu. Dan apapun yang pernah mereka lakukan, dosa apapun yang mereka lakukan. Maka firman Tuhan ingatkan dosa yang begitu hitam, begitu merah, tapi Tuhan akan sucikan menjadi putih seperti salju. Kita bersyukurlah Allah kita begitu mengasihi ya. Pertama kita praktekkan untuk kehidupan kita. Tidak satu pun di antara kita seharusnya merasa masih selalu memikirkan tentang ketidaklayakan. Karena Allah selalu merenungkan tentang dosa yang pernah kita perbuat, diingat-ingat terus sehingga kita merasa tidak layak disuruh melayani. Saya tidak layak disuruh jadi pengurus, saya tidak layak disuruh kerjakan ini, tidak layak kasihkan orang lain, saya tidak apa, selalu mengelak dan sebagainya, selalu merasa rendah. Padahal Tuhan sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah membebaskan kita. Dia sudah mengangkat harkat martabat kita. Dia sudah menaikkan derajat kita. Kita tidak perlu merasa seperti itu. Kita mesti merasa hidup kita sudah diperbaharui. Kita sudah mesti merasa hidup kita sudah diubah dari yang dulu yang dianggap hebat semuanya itu, dianggap semua ataupun segala perbuatan-perbuatan kita yang dulu dianggap bobrok semuanya itu sudah kita kuburkan jauh-jauh dan kita bangkit dengan hidup yang baru, manusia yang baru, yang sudah diperbaharui, yang sudah ditransformasi, ya harus confident untuk melakukan kebaikan Allah itu. Dan kasih Allah sampai sedemikian rupa membangkitkan kembali orang-orang Niniwe itu yang sudah mesti dihukum, diampuni, dan diberikan pertobatan. Ya, sampai di sini. Ya. Terima kasih, Pastor.